Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bersyukur kita masih mendapatkan nikmat sehat sehingga kita pagi ini masih bisa melanjutkan, yaitu untuk pertemuan terakhir atau yang ketiga dari persiapan USP atau ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Semoga materi ini memberikan kemudahan di dalam memahami materi-materi bahan kisi-kisi dari ujian sekolah. Yang pertama, masih berlanjut, kemarin ada kelewatan sedikit berkaitan dengan fluida, yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berkaitan dengan kemarin masih berlanjut di fluida statis. Maka di sini kita akan masih berkaitan berhubungan dengan benda-benda yang berada di dalam fluida. Nah, di dalam yang akan kita bahas yaitu ada 3 nanti berkaitan dengan berhubungan dengan gaya ke atas. Nah, jadi kalau kemarin ada tekanan isostatis, maka sekarang ada gaya ke atas. Jadi suatu benda yang kita jatuhkan pada suatu permukaan air, bisa ke tabung, ke kolam, ke drum atau apapun, sehingga benda itu masuk ke dalam air, maka di situ akan muncul yang dinamakan dengan gaya ke atas. Kalau sebelumnya kita mempelajari tekanan hidrostatis, maka yang rumusnya yaitu Rho GH, yaitu massa jenis fluida, percepatan gravitasi atau gaya gravitasi, dan kedalaman suatu benda. Nah, sekarang kalau gaya ke atas itu yaitu Rho GP. Nah, Rho GP, Rho-nya massa jenis fluida, G-nya percepatan gravitasi, P-nya adalah volume benda. Seperti itu. Nah, ini jadi besarnya gaya ke atas suatu benda itu tergantung dari volume benda tersebut. Nah, berikutnya adalah di dalam hukum Archimedes kita akan mempelajari ada 3 nanti. Ada benda yang tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, kalau tenggelam berarti suatu benda saat kita jatuhkan ke suatu permukaan air, maka dia menuju ke dasar permukaan air. Nah, itu dinamakan tenggelam. Nah, contohnya pada gambar ini. Jadi ini ada bendanya di bawah ini, maka tenggelam. Nah, di sini ada 3 variabel yang muncul. Yang pertama ini ke bawah, W, ini adalah gaya berat benda. Kemudian N itu adalah gaya normal. Maka ada yang ketiga ada FA, yaitu gaya ke atas. Seperti itu. Nah, apabila gaya beratnya lebih besar daripada gaya normal dan gaya ke atas, maka benda akan berada di dasar air. Seperti itu. Tetapi kalau N dan FA-nya lebih besar, maka benda akan bergerak ke atas. Nah, syarat daripada benda tenggelam itu adalah massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, atau Rho benda lebih besar daripada Rho fluida. Berikutnya yaitu melayang. Nah, melayang itu suatu benda pada saat kita jatuhkan dia berada di tengah-tengah atau mendekati tengah-tengah. Jadi dia tidak ke atas, juga tidak ke bagian yang bawah, seperti itu. Nah, di sini hanya 2 analisisnya, ada 2 variabel, yaitu yang ke bawah selalu muncul namanya gaya berat. Kemudian di sini ada gaya ke atas atau FA. Nah, gaya normal tidak ada karena tidak ada bersentuhan bendanya dengan dasarnya atau permukaan dasar. Jadi seperti itu. Maka ada 2 variabel. Nah, di sini besar gaya berat sama dengan gaya ke atas. Nah, maka di sini
massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Jadi massa jenis bendanya berapa, massa jenis airnya berapa. Fluida itu air. Jadi nilainya adalah sama, maka benda itu akan melayang. Contohnya biasanya dalam bentuk telur yang direbus atau telur biasa yang bisa terjadi, benda yang bisa melayang. Kemudian adalah terapung. Nah, terapung ini berarti berada di permukaan air bendanya. Jadi bendanya berada di permukaan air. Jadi benda tersebut sebagian terendam, sebagian lagi berada di atas permukaan air, seperti itu. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu W itu adalah sebagai gaya berat benda, kemudian FA itu adalah gaya ke atas. Nah, di sini ada P1, P2. P1 itu adalah volume benda berada di atas permukaan air. P2 yaitu volume benda berada di dalam air. Nah, konsepnya adalah ini kuncinya, bahwa massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Ini terbalik ya, sorry ini tandanya terbalik. Ini yang benar adalah massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Ini yang tandanya yang terbalik ya. Ini tandanya aja yang balik, tapi yang betul kata-katanya adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Ini adalah pengukuran arus dan tegangan listrik. Nah, untuk mengukur arus listrik menggunakan yang dinamakan ampere meter. Bisa juga dengan menggunakan multimeter, karena multimeter itu bisa langsung untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Nah, kemudian berikutnya adalah tegangan listrik, yaitu pengukurannya menggunakan voltmeter. Nah, ini adalah persamaan dasar hubungan dari ketiganya. Nih, hubungan dari ketiga yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan. Bahwa I itu adalah kuat arus sama dengan V per R. V tegangan atau beda potensial disebutnya. Kemudian R itu adalah kuat arus. I atau kuat arus satuannya adalah ampere. V tegangan listrik itu adalah satuannya volt, dan hambatan adalah ohm. Nah, di sini contoh alat ukur berupa ini ohmmeter. Nah, yang bawah ini adalah angka atau nilai batas skala. Nah, ini adalah batas skala. Kemudian yang ditunjuk panah ini adalah angka yang ditunjuk pada skala. Ini adalah angka yang ditunjuk pada skala. Kemudian di sini ada 10. Ini adalah skala maksimum. Nah, untuk menentukan nilai hambatan, karena ini dalam bentuk ohmmeter, yaitu angka yang ditunjuk pada skala dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas skala. Seperti itu. Jadi Bapak ulang, angka yang ditunjuk pada skala dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas skala. Itulah nilai yang didapatkan dari alat tersebut.
Cara menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan pada suatu rangkaian. Di dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang cara menggunakan voltmeter di dalam mengukur tegangan suatu rangkaian. Dalam proses pengukuran, voltmeter harus dirangkai secara paralel dengan rangkaian yang akan diukur tegangannya. Dalam menggunakannya, colok voltmeter yang berwarna merah dihubungkan dengan rangkaian yang memiliki potensial atau tegangan yang lebih tinggi. Sedangkan colok voltmeter yang berwarna hitam atau titik nol dihubungkan dengan rangkaian yang memiliki potensial lebih rendah. Jika diperoleh penunjukan jarum voltmeter yang terbalik atau menuju ke kiri titik nol, hal ini menunjukkan bahwa pemasangan voltmeter tersebut dalam keadaan terbalik. Untuk membaca hasil pengukuran yang diperoleh, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, baca hasil penunjukan skala oleh jarum penunjuk. Kedua, baca skala maksimum voltmeter tersebut. Kemudian, baca pula batas ukur voltmeter yang digunakan. Hasil pengukuran dinyatakan dengan hasil kali antara skala yang ditunjukkan dengan batas ukurnya dibagi dengan jumlah skala maksimum voltmeter tersebut. Cara menggunakan voltmeter untuk mengukur praktikum virtual menggunakan voltmeter. Dalam praktikum virtual menggunakan voltmeter ini, adalah kita akan mencoba menggunakan batas maksimumnya skala adalah 10. Kemudian jarumnya kita tunjuk dengan menggunakan ini, kita geser. Ini contohnya penggunaannya. Kita ubah supaya ini ada nilainya yang makin tinggi. Ini akan pengaruh. Nah, ini. Nah, di sini. Jadi ini skala yang terbaca itu adalah 15. Ini 15. Kemudian skala maksimumnya adalah 50. Berarti 15 per 50. Ini skala maksimum kita tulis yaitu 50. Kemudian batas ukur itu adalah 10. Kemudian skala terbaca adalah 15. Nah, nanti setelah itu baru kita hitung. Jadi 15 per 50 dikalikan dengan 10. Maka inilah dia hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, skala terbacanya 14 ya, bukan 15. Berarti agak jeling sedikit. Jadi, nah ini hasilnya 2,8. Begitulah cara menghitung. Ini contoh di kuat arus ya. Jadi untuk menghitung kuat arus atau hambatan atau voltmeter pada prinsipnya sama seperti itu. Kemudian kalau untuk umpama diketahui ada dua variabel menggunakan pengukuran untuk tegangan dan hambatan, sedangkan diminta menghitung kuat arus, berarti Anda harus menggunakan persamaan yang awalnya, atau sebaliknya. Diketahui alat ukur kuat arus dan hambatan, sementara Anda diminta ngitung tegangan. Berarti Anda tinggal menggunakan persamaan tersebut. Jadi kalau I sama dengan V per R, maka V sama dengan apa? I kali R. Begitulah seterusnya. Listrik statis. Nah, nanti kita akan di sini membahas berkaitan dengan gaya tarik menarik pada dua muatan. Jadi pada listrik itu terdiri dari satu yang dinamakan dengan muatan positif atau disebut juga dengan muatan proton. Kemudian ada muatan negatif, yaitu disebut juga dengan muatan elektron. Dan yang ketiga yaitu netral atau disebut dengan elektron. Nah, apabila kedua muatan yang berbeda, contohnya
muatan elektron dan muatan proton kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau disebut dengan gaya listrik, atau disebut juga dengan gaya Coulomb yang satuannya adalah Newton. Nah, kemudian kalau dua muatan listrik yang sama, contohnya elektron dengan elektron dan proton dengan proton kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada F sama dengan 1/4 P E emission. Jadi emission itu adalah epsilon, yaitu permitivitas dalam bahan. Jadi tergantung bahannya berapa permitivitas bahannya pada ruang vakum, seperti itu. Gaya Coulomb di ruang hampa, kemudian gaya Coulomb dalam bahan. Berarti di sini adalah gaya Coulomb yang tergantung pada bahannya, seperti itu. Nah, di sini adalah gaya Coulomb pada ruang hampa, nanti kaitannya dengan konstanta. Nah, ini. Nah, yang sering digunakan adalah yang ini. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini sering digunakan di dalam pelajaran fisika kelas 12 listrik serta statis, yaitu gaya Coulomb sama dengan F K itu konstantanya, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, biasanya kalau Q1 nya dalam bentuk proton ditulis positif, dan kalau di dalam bentuk negatif atau elektron diberi tanda negatif, seperti itu. Yang kedua itu harus diabaikan, nanti tidak harus dihitung dalam bentuk negatif, seperti itu. Yang kedua, nanti kalau ada tanda seperti U dibaca dengan mu, itu adalah yang nilainya 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, seperti itu. Kemudian kalau tulisannya A ada bulatnya depan atas, itu dibaca dengan Armstrong, itu adalah 1 kali 10 pangkat 10. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah kuat medan listrik, yaitu E. Ya, kuat medan listrik itu ditulis dengan E. E sama dengan F per Q0. F-nya tadi gaya Coulomb, Q0 adalah muatan, yaitu muatan ujinya, seperti itu. Nah, kemudian atau berubah menjadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, K-nya tadi konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, R-nya adalah jarak. Nah, seperti itu. Nah, R kuadrat ini adalah jarak kedua muatan dalam satuan meter. Nah, ini jadi R di sini adalah jaraknya, jadi satuannya adalah meter, atau ini dengan permitivitas bahan. Ini jarang digunakan. Nah, berikutnya adalah medan magnet. Hukum Biot-Savart, besar induksi magnet di suatu titik dalam medan magnet. Nah, ini adalah suatu pernyataan Biot-Savart. Berbanding lurus dengan arus listrik. Berbanding lurus dengan panjang elemen atau kawatnya. Nah, jadi kalau kawatnya makin panjang juga akan berbanding lurus ya medan magnet begini. Nah, ini. Berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat. Kemudian berbanding terbalik kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat. Itu kaitannya dengan hukum Biot-Savart. Nah, ini adalah induksi magnetik. Ada 3 macam. 1 di sekitar kawat lurus. Nah, ini. Maka kuat medannya atau induksi magnetiknya adalah mu0 kali I per P kali A. Nah, mu0 sendiri itu memiliki nilai yaitu 4 Pi kali 10 pangkat 7 pangkat min 7, seperti itu. Nah, kemudian I nya adalah kuat arus, P nya tetap, A nya itu jarak.
jarak titik pengamatan terhadap kawat lurus. Itu. Kemudian kalau ini adalah di pusat lingkaran, di pusat kawat melingkar, yaitu N mu 0 kali I. N-nya adalah jumlah lingkaran atau lilitan. N-nya adalah jumlah lilitan. Mu 0 tadi ada nilainya 4pi kali 10 pangkat 7, kemudian I itu adalah kuat arus, 2R, R-nya adalah jari. Kemudian ini adalah solenoida, yaitu solenoida ini seperti yang dilingkarin kawat lurus ya, melingkar tapi dia banyak sekali. Maka di sini, adalah N berapa jumlah lilitan, mu 0 tadi adalah konstan, udah ada nilainya. I-nya adalah kuat arus dan L adalah panjang solenoidanya. Nah, kemudian adalah listrik bolak-balik. Nilai efektif. Jadi pada arus bolak-balik ini contohnya adalah pada listrik PLN itu dinamakan dengan listrik arus bolak-balik. Kalau pada aki itu namakan dengan arus searah. Maka langsung simpelnya adalah ada beberapa nilai, sebenarnya panjang ini pembahasan arus bolak-balik, tapi ini kita simpel ambil pada langsung nilai efektif pada kuat arus dan tegangan. Nah, maka di sini kuat arus efektifnya adalah I maksimum, kuat arus maksimum dibagi dengan akar 2, yaitu sama dengan 0,707 kali I maksimum. Nah, kuat arus maksimum. Kemudian tegangan efektif juga, yaitu sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Nah, sama dengan 0,707 kali tegangan maksimum. Seperti itu. Berikutnya adalah radiasi gelombang, yaitu manfaat radiasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di sini bentuknya adalah dalam pernyataan, bukan dalam bentuk teori, jadi tidak ada persamaan. Bagaimana akan membahas berkaitan manfaat daripada radiasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari, bisa di bidang kesehatan, di bidang pertanian, bisa di bidang perindustrian, dan yang lain-lain. Contohnya bagaimana memanfaatkan sinar X, sinar gamma, sinar inframerah, dan ya, sinar cahaya dan cahaya tampak dan yang lain-lain seperti itu. Radiasi gelombang, sifat gelombang elektromagnetik. Sebelum membahas lebih jauh tentang gelombang elektromagnetik, Anda perlu mengetahui sifat-sifat terlebih dahulu. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik sebagai berikut. 1. Perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang sama, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama pada tempat yang sama. Jadi ini medan magnetnya dan medan listrik itu mengalami perubahan ya, harus memiliki nilai yang sama pada kedua medan, yaitu maksimum maupun minimum pada tempat yang sama. Kemudian penjalaran medan magnet tegak lurus dan dengan arah rambat gelombang. Jadi penjalaran medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang, sehingga merupakan gelombang transversal. Mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sudah pernah Bapak jelaskan. Kemudian tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Berikutnya, dalam ruang hampa merambat dengan kelajuan, ini adalah kelajuan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatannya akan berubah jika merambat pada medium yang memiliki kerapatan berbeda.
Kemudian relativitas, ini adalah relatif. Ini contoh sederhana yang pernah Bapak sampaikan di kelas. Jadi contohnya kalau Anda berada di dalam mobil, kemudian mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, Anda melihat benda orang lagi nyantai di pinggir jalan atau lihat pohon, maka kelihatannya orang itu yang berlarian ke belakang. Kemudian pohonnya melaju ke belakang. Itu kalau Anda berada di dalam mobil. Tapi berbeda kalau orangnya berada di pinggir jalan, bahwa yang nampak dilihat bahwa mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, seperti itu. Nah, berikutnya di sini adalah jadi relativitas ini intinya adalah tergantung siapa yang melihat, siapa yang memandang. Nah, jadi kalau sudah berbeda yang memandang, maka juga akan berbeda hasilnya. Apa yang diamati bisa berbeda. Nah, berkaitan dengan transformasi Galileo, X sama dengan X aksen plus PT. X itu adalah variabel awalnya, X-nya ini setelah mengalami perubahan. Nah, kemudian PT itu kecepatan kali waktu, seperti itu. Ini Z sama Z aksen, Z aksen, T aksen sama dengan T. Nah, seperti itu. Nah, penjumlahan kecepatan secara relativistik, V sama dengan P1 plus P2 dibagi 1 plus P1 kali P2 per C2. Jadi P1 nya di sini adalah kecepatan partikel relatif terhadap bumi, P2 nya adalah kecepatan partikel 2 relatif terhadap partikel 1, tergantung benda satu tadi. P itu adalah kecepatan partikel 2 relatif terhadap bumi. Kemudian C kuadrat itu adalah C-nya adalah cepat rambat cahaya atau kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan untuk kecepatan relativistik, maka kecepatan relatif yang diperoleh harganya tidak akan mungkin melebihi kecepatan mutlak. Nah, untuk memudahkan memahami, ini ada contoh soal. Mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Penumpang dalam mobil melempar koin keluar dari mobil dengan kecepatan 5 km per jam. Jadi yang 5 km per jam ini kecepatan tangan penumpang itu melempar koin. Jadi koinnya begitu lepas dari tangan itu 5 km per jam. Nah, tentukan kecepatan koin terhadap orang yang diam di pinggir jalan. Nah, artinya siapa yang mengamati? Orang yang berada di pinggir jalan, bukan orang yang ada di dalam mobil. Jika arah lemparan satu searah dengan arah mobil, berarti melemparnya ke depan. Karena mobilnya bergerak ke depan, berarti koinnya dilempar ke depan. Kalau mobilnya mundur, berarti ya dia lempar mundur karena dia searah mobilnya bergerak kemana. Yang kedua, berlawanan dengan arah mobil. Nah, berarti dilemparnya ke belakang karena mobil melaju ke depan. Penyelesaian. V mobil ini kecepatan mobil adalah 50 km per jam. Kemudian U aksen X adalah kecepatan koin. Ditanyakan adalah U aksen. Jawab U aksen X akan bernilai positif jika koin dilempar ke arah searah dengan mobil. Jadi kalau koinnya dilempar arah ke depan atau searah dengan mobil, maka nilainya positif. Apabila dilempar berlawanan, maka tentu nilainya adalah negatif, seperti itu. Maka di sini UX sama dengan U aksen X plus Y. U aksen X tadi adalah kecepatan koin. Y di sini adalah kecepatan mobil ya. Y-nya di sini adalah kecepatan mobil. Maka kalau karena tanda positif, tinggal dijumlah 5 kali 50 menjadi 55. Nah, berikutnya ini yang berlawanan, maka yang nilainya negatif, maka menghasilkan 45 km per jam.
Konsep dan fenomena kuantum ini adalah masih kurang lebih sama tadi dengan gelombang elektromagnetik, yaitu manfaat radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda baca di materi buku kelas 12. Cukup banyak bagaimana manfaat radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari, bisa di kedokteran, di peresmian, pertanian dan lain-lain. Jadi bisa sinar X, cahaya tampak, sinar gamma dan yang lain-lain seperti itu ya. Silakan nanti dibaca aja. Ini juga gitu, teknologi digital. Silakan ini Anda menambah literasinya, manfaat teknologi digital. Bapak Anda akan banyak jelaskan karena dalam bentuk teori, berarti ini Anda harus kreatif di dalam membaca manfaat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, atau Anda bisa mendengarkan videonya YouTube yang material teknologi digital. Inti atom ini adalah manfaat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian bahas. Tentu semuanya sudah paham, jadi Bapak tidak perlu membahas, nanti masih dalam bentuk teori aja inti atom ini. Kemudian sekian, semoga sukses Anda dalam mengerjakan soal-soal ujian sekolah, mendapatkan nilai yang maksimum sehingga bisa membahagiakan orang tua. Kemudian selamat yang sudah lulus di SNMPTN, semoga nanti diberi kelancaran dan kemudahan, dan yang belum lulus diberi kesabaran dan bisa mengikuti yang berikutnya, yaitu seleksi pada periode berikutnya, bisa melalui SBMPTN mandiri atau mungkin pengen kuliah yang di swasta. Sekian, terima kasih. Semoga video persiapan USP yang ketiga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.